Kemarin juga sempat disinggung soal cawapres milenial, itu yang sempat disinggung oleh Mas Anies ya. Dan bila kita saksikan hari ini ada satu orang milenial bisa menjadi calon wakil presiden. Tetapi ada ribuan milenial, generasi Z yang peduli pada anak-anak bangsa, yang peduli pada mereka yang termarginalkan. Ketika mereka mengungkapkan pendapat, ketika mereka mengkritik pemerintah, justru mereka sering dihadapi dengan kekerasan, dihadapi dengan benturan, dan bahkan gas air mata. Apakah kondisi ini akan dibiarkan? Tidak, kita harus lakukan perubahan. Ada cawapres milenial, tapi ada juga anak-anak milenial lain yang mungkin dianggap masih cukup kesulitan khususnya untuk berekspresi begitu. Jadi dipilihnya Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo secara elektoral, menurut Anda itu menguntungkan atau justru merugikan? Kalau kita lihat poster kan impact-nya kan malah positif ya. Bahwa poster mengatakan sekian persen itu kan artinya tidak ada impact pull down. Malah impactnya pull up kan, push up gitu, jadi mendorong ke atas. Jadi bahwa isu yang ada di masyarakat hari ini adalah isu sembako, isu lapangan pekerjaan, isu corruption. Jadi itu yang harus dijawab. Jadi masyarakat itu kembali lagi isunya, isu hari-hari, isu setiap hari. Jadi artinya boleh kita di atas ngomong ABCD, tapi di bawah isu mereka adalah isu kehidupan mereka sehari-hari. Gitu, mereka harus struggle dengan bagaimana beli sembako, bagaimana mereka harus cari lapangan pekerjaan, terus bagaimana mereka merasa bahwa ada ketidakadilan, sehingga perasaan mereka ada yang korup. Tapi gini, selama ini kan cawapres atau wapres lah katakanlah, ini kan dianggap hanya sebagai pelengkap aja, sebagai shadow dari presiden ya begitu. Gimana memastikan Gibran yang dianggap sebagai representasi anak-anak milenial ini bisa betul-betul beraksi ketika nanti jadi wapres ya Pak Prabowo kalau terpilih? Sebenarnya Pak netizen kan milihnya presiden, gemoy kan. Jadi kalau kita tanya pemilih, kamu pilih siapa? Pilih presiden atau wapres? Dia pilih presiden, karena dia cari pemimpin yang bisa menjadi pemimpin. Pemimpin cuma satu, presiden. Nah, sehingga kalau kita tanya netizen, dan kemudian tadi sudah ada gemoy-gemoy itu kan, artinya netizennya melihat Pak Prabowo sendiri gitu. Jadi yang mendorong milenial masuk bukan hanya Mas Gibran tapi Pak Prabowo sendiri. Bang Erwin, kalau dari survei Litbang Kompas terakhir tuh masih ada sekitar lebih dari 20% anak-anak yang mayoritas milenial dia masih gamang belum bisa menentukan pilihan, meyakinkan mereka itu untuk memilih Prabowo Gibran, itu gimana caranya? Ada dua, ada pemilih pemula yang umurnya 18 tahun sampai 20 lah kira-kira. Biasanya dia nggak ngerti politik, ya belum tahu lah. Dia nanya ke orang tua, yang bagus siapa? Atau yang di atas 20-an sekian, udah ikut di grup-grup dan sebagainya. Kecenderungannya mereka ikut dalam gerbong yang menang, karena mereka ingin dalam gerbong yang menang, bukan mereka nggak mau di gerbong yang kalah. Jadi biasanya kita sebut bandwagon. Nah, jadi mereka nggak mau di gerbong yang, karena kalau mereka mungkin di grup-grup WA-nya ada kubu A, kubu B, kubu C, ya mereka ingin mensupport siapa yang paling besar pendukung dalam grup keluarga, dalam grup teman dan sebagainya. Dan anak-anak muda itu kecenderungannya nggak mau komen kan. Nah, tetapi pada saat teman-temannya udah mulai komen mendukung Pak Prabowo karena soft dan punya jawaban terhadap keluhan mereka. Nah, itu yang menjadi kata kunci bahwa pemilih milenial ini butuh jawaban terhadap keresahan mereka, dan mereka mencari pemimpin yang tegas yang bisa menjawab persoalan mereka, dan mereka punya hope bahwa 5 tahun yang akan datang pemimpin yang tegas lah yang bisa menyelesaikan persoalan mereka.